Sebenarnya memang kita semenjak keluar dari majelis pondok pesantren berniat ingin mewakafkan diri ini untuk berdakwah di jalan Allah gitu. Karena melihat memang kondisi kampung kami ini tidak ada asatiz yang mereka tetap istiqomah, tidak ada. Sehingga melihat masyarakat di samping ekonomi mereka lemah, maka alhamdulillah kita berniat bagaimana masyarakat kita ini di Kecamatan Cabang Bungin ini bisa jangan sampai buta terhadap Al-Quran. Saya terinspirasi jangan sampai mereka ini terbelakang juga masalah pengetahuan agama gitu. Sehingga itu yang menjadi landasan saya harus istiqomah, saya harus sabar, saya harus yakin di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan gitu. Ini yang menjadi inspirasi kita itu, sehingga kita tetap istiqomah, tetap sabar gitu. Ketika kita jalani dari 2008 itu, saudara, itu rasanya nikmat banget gitu. Jadi pendidik itu, jadi guru ngaji itu nikmat gitu, nikmat. Karena kita setiap hari bisa baca Al-Quran, setiap hari kita bisa bersilaturahim, setiap hari kita bisa bertatap muka dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis gitu. Dan alhamdulillahnya kita tetap istiqomah beribadah, itu yang paling istimewanya. Sehingga nggak jadi penghalang, walaupun nggak punya biaya hidup, walaupun nggak ada pemasukan, itu nggak jadi penghalang. Kenapa? Nikmatnya di situ kerasa gitu, terbayarnya di situ. Ya walaupun memang kita tahu kehidupan butuh biaya, tapi saya yakin dan sampai sekarang alhamdulillah walaupun kehidupan kita sangat sederhana, teman-teman di sini alhamdulillah masih bisa bertahan, alhamdulillah masih bisa sabar kami. Berjalannya waktu karena di sini kan gabungan antara Kecabang Bungin, Kecamatan Cabang Bungin dengan Kecamatan Muara Gembong. Jadi kita ini gabungan santri-santri kita. Mereka itu yang dari Muara Gembong, mereka kan harus nyebrang eretan. Sekali nyebrang itu Rp2.000. Pulang pergi itu 4.000 akhir. Belum mereka sekolah kan ya. Mereka sekolah juga sama 4.000 juga setiap hari sekolah nyebrang eretan. Sehingga pernah kita terapkan, malah mereka malah berhenti ngajinya, belajarnya berhenti, nggak mau belajar lagi. Kenapa? Karena kondisi ekonomi masyarakat kita memang lemah. Mereka di sini nih rata-rata mengandalkan pertanian gitu ya. Usaha-usaha di luar juga kan karena memang pandemi seperti ini. Jadi memang benar-benar prihatin lah dengan warga di sini. Sehingga dari infak yang kita terapkan 10.000 karena nggak berjalan gitu, akhirnya kita turunkan 5.000 juga nggak berjalan gitu. Makanya alhamdulillah udah kita gratiskan saja, walaupun memang kita kadang-kadang suka bingung juga bagaimana bayar listrik, bagaimana beli fasilitas buat belajar gitu. Sampai Al-Quran saja di sini satu Al-Quran bisa berdua, bertiga gitu, karena memang belum mampunya masyarakat kita untuk beli Al-Quran. Saya selain belajar atau mengajar di majelis taklim di sini, yang sudah kita ketahui, memang satu bulan itu saya dapat 200.000 lah dari anak-anak nih, kita pungut infak lah gitu. Tapi karena kita gratiskan, alhamdulillah kan nggak ada gitu. Nah kita juga mengajar juga di salah satu pendidikan lembaga, alhamdulillah kita dapat honor itu 150.000 per bulan gitu. Nah untuk mensiasati bagaimana teman-teman ini bisa tetap istiqomah, itu 150.000 itu kita pecah tuh, ada yang 30.000, ada yang 50.000 gitu. Jadi dengan apa yang saya dapat di luar juga kita bagi-bagi teman-teman, yang penting mereka tetap istiqomah gitu, tetap mengajar. Adapun menopang kehidupan, tadi saya bilang
keluarga ini jualan keripik gitu, jualan pisang goreng, kemudian kadang-kadang saya gitu ya bikin apa makanan-makanan ringan yang saya jual lagi, ya hasilnya untuk menopang kehidupan gitu, alhamdulillah. Ya dibilang kurang, udah pasti kurang, sangat minim, tapi kita yakin pasti ada jalan lah gitu, pasti ada jalan. Intansurullah yang surkum wa sabit akdamakum gitu. Jadi siapa orang yang bela agama Allah pasti akan dibela oleh Allah dan mereka akan ditetapkan pendiriannya. Jadi saya dan kami teman di sini yakin ketika kita berdakwah, kita membantu memberikan kebaikan kepada masyarakat, apalagi kita mengajarkan mereka, membantu mereka bisa baca Al-Quran, baca Iqra, agama Islam gitu. Saya yakin ini akan timbul keberkahan pasti, insya Allah. Itulah, kita nggak bisa banyak bicara, cuma mudah-mudahan Allah kasih kemudahan lah jalan buat masyarakat kami dan teman-teman khususnya di Majelis Taklim di sini nih. Harapan kami hanya satu, doakan kami mudah-mudahan kami istiqomah, sabar gitu. Yang kedua, mudah-mudahan pemerintah ya cepat mencari solusi, mendapatkan solusi, dan mudah-mudahan teman-teman para donatur semua bisa tetap gitu ya melihat bagaimana kehidupan yang dibawa, bisa membantu, mensupport kami dan kita semua agar musibah ini tetap kita mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jalan kemudahan, insya Allah.